Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel Natagama Televisi, saluran televisi pembelajaran. Pada video kita kali ini, saya akan membahas tentang pajak penghasilan, di mana nanti akan fokus pada pembahasan PPh pasal 21. Materi ini merupakan seri ketiga dari materi perpajakan untuk SMA atau MA. Dibawakan oleh saya, Walid Hamidi, untuk Anda sekalian. Saya ingatkan kembali, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu, karena itu mudah bagi Anda, tetapi sangat berarti bagi kami. Bagi yang sudah subscribe, jangan lupa aktifkan loncengnya, agar nanti Anda mendapatkan notifikasi dari kami. Selamat menyaksikan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kemudahan bagi kita semua dalam memahami materi ini. Sahabat Natagama Televisi, kita mulai terlebih dahulu dari memahami apa definisi pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan atau PPh diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Adapun subjek pajak penghasilan meliputi 1. Orang pribadi. Kemudian yang kedua, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Kemudian subjek yang ketiga, badan. Apa itu badan? Adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Kemudian subjek pajak penghasilan yang keempat adalah bentuk usaha tetap. Apa itu bentuk usaha tetap? Adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi dan badan yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Nah, kemudian subjek pajak ini terdiri atas subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Pembahasan dalam video ini nanti kita akan membahas pajak penghasilan yang kaitannya dengan subjek pajak orang pribadi. Atau dalam hal ini adalah kita nanti akan mempelajari pajak penghasilan pasal 21. Oke, inilah definisi pajak penghasilan dan siapa saja yang tergolong subjek pajak penghasilan. Selanjutnya kita akan mempelajari apa yang menjadi objek pajak penghasilan. Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan. Apa itu penghasilan? Yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, berikut ini ada beberapa contoh objek pajak penghasilan. Yang pertama, gaji atau upah, tunjangan, honorarium, uang pensiun, gratifikasi, komisi, bonus, dan imbalan lainnya atas pekerjaan atau jasa. Kemudian objek pajak yang kedua, hadiah yang berasal dari undian atau pekerjaan dan penghargaan. Objek yang ketiga adalah laba usaha, yaitu atau keuntungan yang berasal dari penjualan atau pengalihan harta, keuntungan atas pembebasan utang, dan keuntungan selisih kurs mata uang. Kemudian objek yang keempat, bunga premium, diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian utang, dividen, dan premi asuransi. Kemudian objek yang kelima, royalti, sewa dan penghasilan yang berhubungan dengan kegiatan penggunaan harta, serta penghasilan yang berasal dari usaha berbasis syariah. Kemudian objek yang keenam, tambahan kekayaan neto dari penghasilan yang belum terkena pajak dan sebagainya. Nah, seperti yang sudah saya utarakan dalam pembukaan, maka kita nanti akan mempelajari PPh pasal 21, yaitu kaitannya dengan objek pajak yang pertama. Sahabat Natagama Televisi, sekarang kita akan masuk ke pokok pembahasan utama yang ada dalam video ini, yaitu kita akan mempelajari tentang pajak penghasilan pasal 21. Apa itu pajak penghasilan pasal 21? Adalah pemotongan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya.
PPh 21 ini dipotong dari penghasilan yang diterima oleh seseorang. Jadi, PPh 21 ini adalah pajak yang dalam sistem pemungutannya menggunakan sistem withholding system, dipotong oleh pihak ketiga dari wajib pajak. Kemudian, pihak ketiga inilah yang akan menyetorkan ke kantor pajak. Nah, pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri itu dilakukan oleh 1. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Kemudian pemotong yang kedua adalah bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Kemudian pemotong yang berikutnya adalah dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun. Kemudian pemotong yang berikutnya adalah badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Kemudian pemotong berikutnya adalah penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Wajib pajak PPh pasal 21 adalah pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, penerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya, dan wajib pajak kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Oke, itulah definisi PPh pasal 21, kemudian siapa pemotongnya dan siapa wajib pajaknya. Sahabat Natagama Televisi, sekarang kita akan mempelajari komponen yang pertama dalam perhitungan PPh pasal 21, yaitu penghasilan kena pajak atau PKP. Apa itu penghasilan kena pajak? Penghasilan kena pajak adalah dasar dari pengenaan pajak penghasilan pasal 21 yang nanti akan dikalikan dengan tarif PPh. Nah, menurut peraturan Dirjen Pajak nomor 32 tahun 2015, untuk pegawai tetap atau penerima pensiun berkala, maka PKP itu sebesar penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Sedangkan untuk pegawai tidak tetap akan dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Jadi di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya untuk pegawai tetap atau penerima pensiun berkala, PKP itu dicari dari penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Sedangkan untuk pegawai tidak tetap, PKP dicari dari penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP. Kemudian di sini ada konsep PTKP. Pembahasan tentang PTKP nanti kita akan pelajari dalam slide berikutnya. Nah, apa sih penghasilan neto dan penghasilan bruto? Mari kita simak di sini. Penghasilan bruto dari wajib pajak itu terdiri dari satu, penghasilan rutin, di mana yang termasuk penghasilan rutin, misalnya gaji pokok dan tunjangan-tunjangan. Misalnya ada tunjangan transportasi, tunjangan anak dan istri. Nah, itulah yang termasuk komponen dari penghasilan rutin. Kemudian, yang termasuk penghasilan bruto adalah penghasilan tidak rutin, seperti bonus, THR, dan uang lembur. Nah, untuk mencari penghasilan neto, maka penghasilan bruto ini harus dikurangi. Nah, apa unsur pengurangnya? Unsur pengurang dari penghasilan bruto untuk pegawai tetap atau penerima pensiun itu terdiri dari biaya jabatan atau biaya pensiun, kemudian iuran pensiun atau jaminan hari tua atau JAMKES. Jadi, untuk mencari penghasilan neto, caranya seperti ini. Penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan untuk pegawai ya, kemudian untuk penerima pensiun berarti biaya pensiun, ditambah dengan iuran pensiun atau jaminan hari tua atau jaminan kesehatan. Inilah cara mencari penghasilan neto.
Sahabat Natagama Televisi, saya ulang kembali bagaimana cara mencari penghasilan neto atau penghasilan bersih. Ya, mencari penghasilan neto atau penghasilan bersih ini dalam rangka untuk mencari pajak penghasilan bagi pegawai tetap atau penerima pensiun. Nah, kita lihat di sini penghasilan bruto dikurangi dengan beberapa unsur pengurang. Yang pertama, biaya jabatan. Biaya jabatan ini bagi pegawai tetap. Sedangkan bagi penerima pensiun, unsur pengurangnya disebut sebagai biaya pensiun. Kemudian unsur pengurang yang lain adalah iuran pensiun, jaminan hari tua, atau jaminan kesehatan. Nah, penghasilan bruto dikurangi dengan unsur pengurang ini disebut sebagai penghasilan neto atau penghasilan bersih. Kemudian, ketentuan tentang besarnya biaya jabatan itu diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16 Tahun 2016, yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 6 juta rupiah. Artinya nanti kalau hasil persentasenya melebihi 6 juta, maka yang dipakai adalah 6 juta setahun atau di sini 500.000 sebulan. Sementara untuk biaya pensiun ya, bagi penerima pensiun, unsur pengurang di sini namanya biaya pensiun. Biaya pensiun ini 5% dari penghasilan bruto dan setinggi-tingginya 2.400.000 setahun atau 200.000 per bulan. Artinya pun sama ini. Kalau nanti dalam perhitungan 5% ini lebih tinggi dari 2.400.000, berarti angka yang dipakai adalah 2.400.000. Sedangkan untuk iuran pensiun sebesar 1%, jaminan hari tua 2%, dan jaminan kesehatan 1%. Demikianlah cara menentukan penghasilan neto atau penghasilan bersih. Selanjutnya, kita akan mempelajari komponen yang kedua dari perhitungan pajak penghasilan pasal 21, yaitu penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Apa itu PTKP? PTKP merupakan pendapatan yang tidak dikenai pajak penghasilan, seperti yang termuat dalam PPh pasal 21. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dijelaskan sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar dari wajib pajak beserta keluarganya dalam 1 tahun. Maka itu tidak termasuk dalam PPh pasal 21. Kemudian, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2016, wajib pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan wajib pajak sama dengan atau tidak lebih dari 54 juta dalam 1 tahun. Nah, objek penghasilan tidak kena pajak kemudian dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Kemudian yang kedua, 4.500.000 untuk tambahan wajib pajak yang kawin. Kemudian 54 juta untuk istri yang memiliki jumlah penghasilan tersebut kemudian telah digabung dengan penghasilan suami. Kemudian yang keempat, 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga kandung serta keluarga dalam garis keturunan, semenda, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Sahabat Natagama Televisi, agar kalian lebih memahami lagi tentang besaran PTKP, maka perhatikan tabel besaran PTKP sebagai berikut. Kita lihat di sini ada PTKP untuk pria atau wanita lajang, kemudian ada PTKP untuk pria kawin, kemudian PTKP untuk suami istri yang penghasilannya digabung. Nah, untuk PTKP pria atau wanita lajang, ada kode PTKP di sini. Kode PTKP ada TK. TK itu artinya tidak kawin. Kemudian 0 ini artinya tanpa tanggungan. Maka untuk pria atau wanita lajang yang tanpa tanggungan, PTKP-nya adalah 54 juta. Kalau tanggungannya 1, maka 58.500.000 dan seterusnya. Kemudian untuk PTKP pria kawin, K0 ini artinya kawin tanpa tanggungan. Maka jumlah PTKP-nya 58.500.000. Kemudian untuk
pria yang kawin dengan satu tanggungan atau K-1, ini maksudnya adalah pria kawin dengan satu tanggungan. Maka besaran PTKP-nya adalah 63 juta. Kemudian untuk PTKP suami istri penghasilan digabung, maksudnya di sini adalah suami dan istri sama-sama bekerja dan penghasilannya digabungkan. Nah, kode PTKP-nya adalah K-I-0. Maksudnya apa di sini yang pertama K-I-0? Artinya kawin, istri bekerja, kemudian 0 ini tanpa tanggungan. Maka besaran PTKP-nya adalah Rp112.500.000. Kemudian K-I-1 ini maksudnya adalah suami istri bekerja, kemudian dengan satu tanggungan. Besaran PTKP-nya adalah Rp117 juta. Dan seterusnya. Kemudian catatan di sini, bagi istri, di mana suami istri masing-masing punya NPWP, artinya penghasilan istri dan penghasilan suami itu dipisah atau tidak digabung, maka PTKP istri adalah TK0 atau dianggap tidak kawin dan tidak punya tanggungan. Demikianlah uraian tentang besaran PTKP. Selanjutnya kita akan mempelajari komponen yang ketiga dari perhitungan pajak penghasilan pasal 21, yaitu tarif pajak penghasilan. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, perhitungan tarif pajak pribadi itu menggunakan tarif progresif sebagai berikut. Kita lihat di sini, jika PKP-nya sampai dengan 50 juta, maka akan dikenakan tarif 5%. Jika PKP-nya di atas 50 juta, sampai dengan 250 juta, maka dikenakan tarif 15%. Kemudian yang ketiga, jika PKP-nya di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, maka dikenakan tarif 25%. Kemudian tarif yang keempat, jika PKP-nya di atas 500 juta, maka akan dikenakan tarif 30%. Jadi, tarif pajak ini diterapkan atas penghasilan kena pajak. Dalam hal ini, bagi wajib pajak pribadi dalam negeri. Kemudian, untuk yang tidak memiliki NPWP, maka akan dikenakan 20% lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki NPWP. Nah, di sini dicontohkan, jika wajib pajak memiliki PKP 260 juta, maka perhitungannya sebagai berikut. Bagaimana cara perhitungan seperti ini? Nah, kita lihat di sini bahwa tarif ini dikalikan dengan PKP secara bertingkat atau tidak secara sekaligus. Jadi tidak karena di sini 260 juta itu berarti posisinya di sini. Lalu 260 juta langsung dikalikan dengan 25%. Nah, tidak seperti itu, tetapi perkaliannya itu secara bertingkat per lapis penghasilan. Nah, kita lihat di sini yang pertama, dari 0 sampai dengan 50 juta, maka ini berarti 50 juta kali 5%. Nah, kemudian kita lihat ini, di tarif yang kedua, di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, itu artinya jarak ini adalah 200 juta. Maka 200 juta dikali dengan 15%. Total 250. PKP-nya 260 juta. Maka ada sisa uang 10 juta. Jadi 10 juta baru dikalikan dengan 25%. Jadi kalau PKP-nya 260 juta, maka perhitungan untuk wajib pajak ini akan sampai dengan 25% di sini, ya. Jadi sekali lagi, saya ulang kembali, perkalian dengan tarif itu dilakukan secara per lapis penghasilan dari penghasilan kena pajak. Sahabat Natagama Televisi, inilah kesimpulan dari konsep-konsep yang tadi sudah saya jelaskan dalam slide sebelumnya. Kesimpulannya, saya buatkan dalam bentuk format. Nah, ini adalah format untuk penghitungan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 bagi pegawai tetap. Nah, ada penghasilan bruto, ada komponen di sini pengurang yaitu biaya jabatan, kemudian iuran pensiun, jaminan hari tua atau jamkes. Nah, ini adalah unsur pengurang dari penghasilan bruto. Jadi penghasilan bruto dikurangi dengan unsur pengurang ini namanya penghasilan neto atau penghasilan bersih. Kemudian penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, hasilnya namanya penghasilan kena pajak atau
PKP. Nah, PKP ini kemudian dikalikan dengan tarif per lapis penghasilan. Jadi, inilah format ringkas dari penghitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Di sini dicontohkan, Arif memiliki gaji sebulan 5 juta, tidak kawin dan tanpa tanggungan, atau kode PTKP-nya adalah TK0. Arif ikut program pensiun dengan iuran 100.000 per bulan. Maka perhitungan PPh-nya sebagai berikut. Penghasilan bruto sebulan 5 juta. Kemudian dikurangi, ada unsur pengurang di sini. Untuk pegawai tetap, maka penghasilan bruto itu dikurangi terlebih dahulu dengan beberapa unsur pengurang. Yang pertama, biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto. 5% dari mana? 5% itu adalah ketentuannya. Ketentuan untuk biaya jabatan itu adalah 5%. Maka di sini 250.000. Iuran pensiun 100.000. Nah, 250.000 tambah 100.000, 350.000. Ini adalah unsur pengurang untuk penghasilan bruto. Maka 5 juta dikurangi dengan 350.000, hasilnya 4.650.000. Nah, ini yang disebut sebagai penghasilan neto sebulan. Kemudian, kita buatkan dalam 1 tahun, karena PTKP tadi dalam tahunan. Maka perkiraan penghasilan setahun, 4.650.000 dikali 12, 55.800.000. Nah, kemudian PTKP-nya. PTKP untuk TK0 itu adalah 54 juta. Ya, hafalkan lagi tuh. PTKP untuk masing-masing wajib pajak. Maka di sini 55.800.000 penghasilan bersih setahun dikurangi dengan PTKP 54 juta, maka diketahui PKP penghasilan kena pajaknya adalah 1.800.000. 1.800.000 inilah yang kemudian dikalikan dengan tarif. Maka 1.800.000 dikalikan 5%. 5% ini dari mana? 5% ini adalah ketentuan undang-undang. Di mana dalam undang-undang menyebutkan kalau PKP-nya itu di bawah atau sampai dengan 50 juta kena tarif 5%. Jadi PPh 21 untuk setahun adalah 90.000. Yang kalau kita buatkan dalam PPh 21 sebulan berarti 90.000 dibagi 12, 7.500. Demikianlah contoh ke-1 untuk perhitungan pajak penghasilan. Kemudian contoh yang kedua, Bapak Jono memiliki penghasilan neto per bulan 37.500.000. Memiliki istri yang tidak bekerja dan memiliki 2 orang anak, atau kode PTKP-nya adalah K2. Hitunglah PPh dari Bapak Jono. Nah, di sini penghasilan Bapak Jono ini sudah berbentuk penghasilan neto. Maka dalam soal di sini tidak ada unsur pengurangnya. Kita selesaikan perhitungannya. Penghasilan neto sebulan 37.500.000. Kemudian kita setahunkan nih. Penghasilan neto setahun 37.500.000 kali 12, yaitu 450 juta. Nah, kemudian kita cari PTKP-nya, bagian dari penghasilan Pak Jono yang tidak dikenai pajak. Nah, Pak Jono di sini kategori PTKP-nya adalah PTKP K2, yang kalau kita uraikan sebagai berikut. Untuk wajib pajak itu sendiri atau untuk si Bapak Jono 54 juta, untuk istri 4.500.000, 2 anak 9 juta atau 4.500.000 kali 2. Maka di sini PTKP untuk K2 bagi Bapak Jono di sini adalah 67.500.000. Penghasilan neto setahun kita kurangi dengan PTKP di sini. Hasilnya disebut sebagai PKP, penghasilan kena pajak, yang jumlahnya adalah 382.500.000. Nah, kemudian untuk mencari PPh, maka PKP ini kita kalikan dengan tarif PPh. Nah, inilah perhitungannya. Yang pertama, 5% kali 50 juta. Jadi kita lihat di sini, sampai dengan 50 juta berarti jaraknya adalah 50 juta dikali 5%. Maka 5% kali 50 juta, 2.500.000. Kemudian dari 50 juta sampai dengan 250 juta,
itu berjarak 200 juta. Maka di sini 15% kali 200 juta. Hasilnya adalah 30 juta. Nah, tadi PKP Bapak Jono itu 382.500.000. Kalau kita kurangi dengan 250 juta, maka ada sisa uang 132.500.000. Nah, sisa uangnya ini ada di lapis penghasilan yang ketiga, yaitu ada di tarif 25%. Maka 25% dikali dengan 132.500.000. Hasilnya adalah 33.125.000. Nah, kita jumlahkan di sini. Jumlah ini disebut sebagai PPh setahun, yaitu 65.625.000. Yang kalau kita buatkan menjadi PPh per bulan, yaitu menjadi 5.468.750 rupiah. Demikianlah contoh yang kedua mencari pajak penghasilan. Terima kasih Anda sudah menonton tayangan video kami. Jangan lupa berikan like untuk video ini. Jika masih ada pertanyaan atau ada saran, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jika Anda menganggap tayangan ini menarik dan berguna bagi orang lain, silakan share. Saya ingatkan kembali, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan bagi yang sudah subscribe, aktifkan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di channel Natagama Televisi.